Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azikri Fadlan dengan NPM 24133300024 dari kelas 24A1 Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Heru Nurgiansa SPD MPD. Sebagai mahasiswa, posisi saya bukan sekedar pelajar. Saya adalah warga negara yang aktif yang memiliki hak sekaligus kewajiban konstitusional. Hak saya dijamin oleh pasal 28C dan 31 UUD 1945. Hak mendapat pendidikan, hak berpendapat, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Namun hak ini tidak berdiri sendiri. Ada kewajiban yang melekat membela negara sebagaimana amanat pasal 27 ayat 3 dan ikut serta dalam upaya menjaga persatuan bangsa. Konkretnya, melalui program studi yang saya tempuh, saya berlatih berpikir kritis, dan itulah bentuk kontribusi intelektual yang paling nyata bagi demokrasi. Mahasiswa bukan hanya objek pendidikan. Dalam kerangka teori kewarganegaraan, Cogan dan Derricott, civic competence mencakup kemampuan memahami isu publik dan bertindak atasnya. Itulah yang seharusnya menjadi peran kami. Kemudian banyak yang mengira demokrasi cukup diukur dari partisipasi dalam pemilu. Saya tidak sependapat. Robert Dahl dalam konsep polikari menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari sekedar pemilih yang bebas. Ia memerlukan kebebasan berpendapat, akses informasi, dan jaminan hak-hak sipil. Ariel Herianto dan sejumlah akademisi juga mencatat bahwa demokrasi elektoral Indonesia masih memiliki celah besar: politik uang, rendahnya kualitas calon, dan apatisme paling pemilih muda. Maka indikator demokrasi yang memadai harus mencakup kualitas partisipasi publik di luar pemilu, kebebasan pers, independensi lembaga yudisial, dan kekuatan masyarakat sipil. Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa ikut berdiskusi, menulis opini, dan mengkritisi kebijakan secara konstruktif adalah wujud nyata berdemokrasi, bukan hanya mencoblos sekali dalam 5 tahun. Kemudian intoleransi sosial di Indonesia tidak cukup begitu saja. Ada 3 akar utama yang saya identifikasi. Yang pertama, eksklusivisme identitas. Ketika seseorang hanya bergaul dalam kelompoknya sendiri, prasangka terhadap kelompok lain tumbuh subur. Yang kedua, ada literasi digital yang rendah, hoax dan ujaran kebencian menyebarkan lebih cepat di media sosial daripada klarifikasinya. Yang ketiga, yaitu ada kegagalan pendidikan karakter yang hanya normatif dan tidak kontekstual. Sebagai mahasiswa, gagasan solutif yang bisa saya kontribusikan adalah memperkuat ruang dialog lintas identitas di lingkungan kampus, seperti forum diskusi antar mahasiswa dari berbagai latar belakang. Ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan latihan nyata dalam demokrasi deliberatif ala Jürgen Habermas, mempercaya bahwa kebenaran adalah kesepakatan lahir dari percakapan yang setara dan terbuka, bukan dari pemaksaan satu identitas atas identitas lainnya. Geostrategi Indonesia tidak bisa dilepas dari posisi geografisnya yang begitu strategis. Berada di antara 2 samudra dan 2 benua, ini adalah anugerah sekaligus tantangan. Dalam konteks ketahanan nasional, Lemhanas mendefinisikan ketahanan sebagai kondisi dinamis yang mencakup 8
Getra. Yang pertama ada ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan ketiga grad alam. Tekanan geopolitik global seperti rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok serta dinamika di Lautan Cina Selatan secara langsung menguji ketahanan nasional kita ini. Disinilah wawasan Nusantara menjadi relevan. Konsep ini bukan sekedar geografi, melainkan cara pandang bangsa bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah, rakyat, dan tujuannya ketika geopolitik. Memecah belah melalui proxy war, informasi, atau ketergantungan ekonomi. Wawasan Nusantara menjadi landasan ideologis untuk menjaga integritas dan kedaulatan bangsa. Peran mahasiswa di sini adalah memahami isu-isu ini dengan jernih, tidak mudah terprovokasi narasi asing, dan menjadi agen informasi yang bertanggung jawab. Di bagian akhir saya ingin menyampaikan sikap akademik saya secara tegas. Menurut saya tantangan terbesar Indonesia saat ini terletak pada rapuhnya toleransi sosial, bukan karena partisipasi warga atau strategi nasional yang tidak penting, tapi karena keduanya tidak akan efektif jika masyarakatnya tidak memiliki fondasi saling menghargai. Demokrasi itu membutuhkan partisipasi, tapi partisipasi dalam masyarakat yang intoleran hanya akan memperkuat fragmentasi. Strategi nasional pun bisa gagal jika dieksekusi oleh institusi yang kehilangan kepercayaan warga. Maka toleransi sosial adalah persyaratan utama, bukan perlengkap. Ini secara selaras dengan pemikiran Bhikkhu Parekh tentang multikulturalisme, bahwa pengakuan atas perbedaan adalah syarat bagi kohesi sosial yang sejati. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa peran mahasiswa bukan hanya akademis, tetapi juga moral dan sosial untuk hadir sebagai jembatan di tengah perbedaan, suara yang jernih di tengah kebisingan, dan warga negara yang bertanggung jawab di era yang penuh tantangan ini. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.